ya dapat perhatian dari bini. Seru tuh, ya, seru ya. loh, Ya karena lu asik bisa loh. dapat juga dari cem-ceman lu di Sepulang kerja, Ngobrol santuy. kuy. Hey yo, selamat datang di podcast Sepulang Kerja. Ngobrol santuy. Asik. Masih sama gue Bambang Hartono dan Vicky. itu dia. Sebelum mulai gue mau ngucapin selamat Natal Iya. buat teman-teman yang merayakan. Sekarang malam Natal, besok Ah, Natal ya, tanggal bener. 25 ya. Dan mungkin Pak Vicky juga mau ada yang dikatakan ke teman-teman. Iya, selamat dan tahun baru. Tapi enggak. Ini cuma penasaran gue aja. Kenapa sih nggak boleh ngomong? Kenapa sih? Bukan gak boleh ngomong sih sebenarnya. Ya gue muslim. Ada juga yang ngucapin, ada yang enggak kan sebenarnya. Cuman nyokap gue. Bentar. Sorry gue potong. Jadi Iya. di Muslim itu terpecah jadi dua ya. Sebenarnya ada ngomong, pendapat A dari Quran yang mana, ayat yang mana, surat yang mana, dan ada yang surat yang mana. Nah ini Oke. ada pentafsiran yang berbeda. Cuman ya keluarga gua dari ibu gua itu tidak mengucapkan Natal hanya selamat. kebetulan tidak yang Iya, mengucap- biasanya kebetulan nyokap ya. gua, karena kan gua juga punya keluarga dekat nih. Kalau kita Heeh. ngumpul sebulan sekali kita ngumpul keluarga besar, Mhm. dia tetap ngucapin, selamat ya, selamat liburan dan tahun Selamat. Jadi kayak gitu biasanya. Iya, Gue iya. juga apaan sih nyokap gue? Iya. Tinggal ngomong selamat Natal aja gatal banget mulutnya. Iya. Gue juga gitu kadang. Cuman ya karena gue terbiasa kayak gitu akhirnya gue kebawa. Nyokap lu udah nonton ini kira-kira? Nonton. Waktu itu kan gue pernah ada case nih. Karena waktu itu gue ada visual yang gue bikin Mm-mm. untuk greetings di Natal dan Tahun Baru. Heeh. Gue update lah ke status WhatsApp gue. Tiba-tiba dijapri sama dia. Kamu ngapain? Lah, ngapain apanya? Gue bilang. Itu kok diupdate Natal dan Tahun Baru? Lah kan emang Natal. Kan kita nggak bisa ngucapin secara gamblang lah. Emang iya? Wah, serius gak sih? Iya, Dijapri. dia japri kan gue ketawa. Apaan sih? Delete sekarang. Dan lu delete. Gue delete, tapi kan gue bersyukurnya gue udah upload duluan kan. Jadi Wah, orang udah lihat gila dulu. sih. Ya gue sih lingkungan gue cukup mengerti sih sebenarnya. Cuman ya gue kadang juga sebenarnya pengen ngucapin. Karena kan ya itu sebenarnya perayaan kan. Gue lebih Iya, memahami itu sebuah iya. perayaan. Dan Heeh. ketika ada pemaknaan kalau lu punya kepentingan untuk kayak misalnya atasan ke bawahan atau pemimpin presiden bahkan kan. Ya wakil presiden juga mengucapkan ke umat. Karena kan kita majemuk nih. Iya. Nah itu kan boleh kan. Maksudnya dia Nah. kemarin ngucapin kan banyak pertentangan kan. Nah. Sebenarnya kalau kepentingannya untuk negara yang semajemuk ini nggak masalah. Atau mungkin gua punya bawahan beberapa mengucapkan itu harusnya nggak masalah. Cuman gue terbiasa selamat doang, selamat Oke. liburan dan tahun baru. Oh gitu. Walaupun bibir gue gatal sekali. Gue nggak tahu kenapa. Tapi gue memang gitu sih. Gue memang anaknya penurut. Gue Oke. memang ya anak ibu banget lah gue. Anak ibu banget lah Iya, ya. anak ibu. Lu sampai parah. sekarang masih nenen kalau nggak salah ya? Masih dikit. Masih. Disuapin juga pakai cangkul. Anjing gede banget tuh mulut bangsat. Ya gue memang anak ibu sih. memang. Tapi gini, ngomong-ngomong soal visual Natal, gue jadi keinget satu hal. Iya, Tunggu, kenapa, ini kenapa, ada cerita goblok banget. Kenapa sih? Kenapa? Tolol, lu anjing. Oh yang tadi lu ketawa ngakak. Bangsat banget anjing. Jadi gini, Iya. Jadi gua kerja tuh satu tim sama Pak Vicky. Jadi Pak Vicky betul, itu betul. atasan gua. Hmm. Sebenarnya dia tuh atasan gua nih, si bangsat ini sebenarnya atasan gua. Iya, Dan iya, kita iya. tuh kerja di divisi digital marketing. Betul, digital marketing. Iya kan? Dan gua adalah seorang graphic designer yang juga masuk jadi jatuhnya gua animator juga lah ya dikit ya. Iya. Karena Motion gua grapher juga. bikin motion graphics gitu. Nah, jadi kita lagi bikin visual untuk greetings Betul, Natal untuk dan greeting. Tahun Baru untuk brand dan untuk Internal kita. Ya kan? Gue udah bikin visualnya, gue udah bikin motionnya, gue kasih dong ke dia. Pak, ini udah oke belum? Tiba-tiba dia bilang, ini kejadian baru tadi. Udah nih, udah bagus bang. Oke. Dia bilang kayaknya lebih bagus kalau pakai back sound deh bang, background musik gitu. Gue bilang iya pak, gue juga ngerasa pakai back sound. Tapi gue bingung, jujur gue lagi bingung banget nih mau pakai lagu apa. Gue nanya dong sama dia, iya pak, gue juga ngerasa gitu. Kira-kira pakai background apa yang bagus ya musiknya? Tiba-tiba nih dia balas lama. Tapi dia online. Karena gue kan nungguin kan. Iya. Dia online.
gue bingung nih orang ngapain, apa dia juga nyari referensi. Karena jadi gue juga sambil nyari di YouTube yang musik no copyright. Iya, no copyright. Iya kan? Tiba-tiba ada WhatsApp masuk, terus dia cuma kirimin gue VN. Lu mau denger gak VN? Nih gue kasih nih VN-nya. Diem ya, diem. Ini VN-nya nih. Anjir, gue malu juga. Yang bunyinya kayak gini-gini nih. Teng teng deng 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 teng teng deng. Pokoknya kayak yang biasa IG makanan pada gitu. Anjing gue absurd banget, tolol banget anjing. Lu maksudnya kayak yang kayak peng. Nah, siapa yang bisa mikirin itu? Lu pikir semua orang otaknya satu frekuensi sama lu bangsat? Gue tadi tuh kan memang gue online kan, tapi nggak balas chat lu Tolol kan. banget, Itu gue lagi buru-buru ngerjain pesanan dari internal. Ini anak, aduh, minta backsound lagi. Gue gimana nyarinya ya? Kan lagi sibuk banget kan. Aduh, gue buka reference males banget. Terus di otak gue tuh ada nyanyian. Gue pikir lagi, apa yang cocok ya? Gue nemu nada. Ya udah, gue voice note aja. Teng 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 teng. Pas gue kirim, gue baru mikir, goblok kan dia belum tentu tahu apa yang gue maksud ya. Anjing sumpah. Tapi untungnya dengan kebodohan gue tadi, ternyata itu proses kreatif yang bisa lu terima kan. Bener. Akhirnya lu bener juga. Bener. Oh, oke. Bener. Gue tahu apa yang lu mau. Walaupun bahasa planet mana anjir. Iya. Gue malu sih tadi. Gue bego banget, ngapain gue kirim lagi. Mendingan gue rajin sedikit. Gue cari di YouTube atau di reference lain, baru kasih ke lu. Iya. Mentah banget. Dan sebenarnya apa yang kita ceritain sekarang itu adalah apa yang akan kita bahas di podcast kita kali ini. Iya, Bener. betul. Karena yang kayak tadi kita bilang ya, kita kerja di divisi digital marketing. Jatuhnya itu adalah kita pekerja dari dunia kreatif, Ya, industri kreatif. Industri kreatif kan. Banyak orang yang nggak tahu konsepnya tuh kayak gimana sih, cara kerjanya tuh kayak gimana sih. Karena kita kerja di di e-commerce enabler yang menurut gue proses kerjanya jelas. Iya, Lu sangat jelas. mesti bikin ini dulu, abis itu lu bikin ini, abis itu lu bikin ini. Iya. Nah kalau kita digital marketing ya kita nggak ada. Sampai pernah waktu itu gue kerja di company lama gue, dia pernah sampai ngomong gini, bukan bos lah, lebih tepatnya kayak yang manajernya gitu lah. Memang saya lihat kamu nggak kerja kayaknya. Anjir. Dilihat laptop, nonton YouTube, buka Pinterest, buka Freepik, buka ngerti gue tuh. Envato gitu-gitu. Iya. Terus gue kayak, gitu kan. iya pak gitu loh. Dan sedangkan, iya lu lihat kita nggak kerja, tapi lu tahu nggak lu tidur gue kerja. Iya. Lu mungkin bisa sampai jam 3 kerja, gua sampai jam 4 gua masih meeting sama dia. Benar. Kita masih teleponan untuk bahas visual, kita masih teleponan untuk bahas, Pak ini enaknya gimana nih video arahnya ke sana. Karena entah footage-nya kurang, entah angle-nya jelek, entah ada banyak noise hal lah, di banyak videonya. hal banget ya. Banyak. Gitu loh. Kadang mereka makan siang kita masih mikirin. Iya. Mereka udah pulang tenggo kita masih di sini. Iya. Di luar kita mau bikin podcast ya. Iya. Di luar kita mau bikin podcast. Jadi kita gitu. podcast aja itu 1 atau 2 jam setelah pulang kerja anjir. Iya. Bayangkan sebelum podcast itu kita mikirin apa? Nah, masih dibilang iya. Mesti bilang gak kerja sih menurut gue aneh ya. Dan banyak orang yang nggak ngerti soal itu. Gue rasa karena banyak yang gak ngerti sih. Karena kayak ya benar sih. Maksudnya gini, yang gue pernah tahu ya, yang gue tahu itu memang orang-orang sini. Jadi di company gue yang lama, cuma komputer gue yang wifi-nya itu dibuka buat YouTube sama Facebook. Oh, ini makanya ada kesenjangan sosial. Iya. Dan di sini juga kita dibebaskan untuk melihat itu. Bebas banget. Nggak Ya ada kan? IP block Kita segala pernah macam. lah, kita pernah lah buka YouTube. Pernah Dan banget. ada manajer kita di belakang. Ada di samping duduk. Ada di samping Dia duduk. ngeliatin kita buka YouTube. Iya. Ngapain kalian? Ya banyak. Kita lihat tutorial, ya kan? Iya kan? Terus buka reference juga. Cari-cari YouTube music no copyright lah, atau enggak footage lah. Footage juga, atau video interview Maria Ozawa kemarin. Tapi itu gue pas pulang beneran gue searching ngentit. Anjing gue searching dong ngehe. Itu siapa ya? Gue sampai buka web bokep cuma untuk liatin doang. Jadi kayak Japanese mom cheating. Ya ampun. Judulnya variatif sekali, Bambang. Tapi sampai kayak gitu anjing. Tapi udah stop, jangan sampai pembahasan kita berlanjut. Iya. Lanjut. Jadi banyak company sebenarnya yang tidak menghargai atau mengerti digital marketing itu apa. Oh iya, Banyak loh. karena digital marketing tuh luas, ya kan? Banyak
cabangnya kayak di Betul. konten, terus juga di penjualan di sales e-commerce, Betul. ya kan, terus juga ada di ads. Nah, kebanyakan ada yang ngertinya cuma jualan doang di e-commerce. Oh, digital Betul. marketing itu jualan secara online. Betul. Pokoknya secara pemasarannya dibuat marketplace ya. Iya. Padahal enggak juga, men. Dan mereka menuntut revenue dari lu. Betul, itu mereka yang mereka menurut gua menuntut agak salah omset sih. di lu. Gue udah pakai digital marketing, gue harus dapat omset dari lu. Dan itu salah besar. Iya, karena Nih buat temen-temen atau mungkin Betul. bos-bos yang melihat podcast kita, gue kasih tahu ya, tugas dari digital marketing bukanlah jualan. Tugas dari digital marketing adalah meningkatkan branding dari company kalian atau branding dari brand yang menggunakan jasa kalian. Catat itu. betul. Jadi kita Tujuannya nggak memang bisa kasih awareness. omset, iya. Betul, awareness. Ya, lu bikin gimana mereka trustnya nyampe dari message Bener. konten lu, baru mereka akan drive Bener. sendiri. Jadi kalau seandainya nih, karena gini, dari zaman company Betul. itu banyak banget perubahan kan Iya, yang ada di setiap company. Company itu mulai berubah dari offline ke online. online, apalagi COVID gini Nah, kan. mereka mikirnya apa? Hire aja digital marketing. Gue bisa dapat omset dari online. Lu salah besar, bro. Lu Dari salah awal besar. sih kalau tujuannya langsung ke sales udah pasti salah. Kalau core-nya ya, Iya, lu ngehadirin sebuah konsep digital marketing di perusahaan untuk dapat Bener. sales, lu sebenarnya agak salah karena Bener. basically-nya adalah digital marketing itu support. bener. Jadi sales support sebenarnya untuk Iya. mendukung apapun yang dibenerin sama ya salesnya gitu ya. Bener. Untuk di Dan- online, Dan channelnya banyak online. company yang tidak mengerti itu. Contoh company lama gue ya. Sebut gak ya anjing? Enggak lah. Nggak usah, Company lama gue. nggak usah. Mereka hire gue dan mereka mengharapkan omset dari gue. Waduh, Jadi setiap gila kali sih. gue review gitu ya, itu mereka selalu nanya, oke penjualan bulan ini berapa? Penjualan bulan ini berapa? Sedangkan saat awal pertama kali gue Tekan kontrak. tekan kontrak itu gue udah bilang, gue nggak bisa main dengan omset dari awal. Iya, Bahkan iya, dari iya. company ini masuk, dari gue masuk di company yang sekarang, itu gue udah ngomong dari awal, Iya. saya nggak mau dikasih omset dan saya nggak bisa dikasih target. Iya, Gue iya, bukan iya. orang yang target banget. Jadi kalau ada target malah gue nggak bisa. Iya. Gue malah nggak bisa kerja. buyar Nah, ininya lu ya, fokus lu Iya, ya. dan banyak company yang nggak ngerti digital marketing itu apa. Digital marketing itu sales support. Lu nggak bisa menuntut omset dari situ. Iya, Kita iya, iya. bantuin sales. Betul. Lu butuh apa? Lu punya campaign apa? Gua taruh SEO SEM-nya. Gue bikin visualnya bagus supaya orang melihat itu. Karena lu punya campaign sebagus apapun, lu Iya. bikin diskon sampai 99%, betul. tapi orang yang nggak ngelihat banner lu, orang Iya. yang cuma lihat tulisan 99, orang akan ngeklik. Enggak. Masih banyak harus dipertimbangkan. Iya, dan company kita sekarang sangat mengerti itu. Iya. Mereka nggak pernah nuntut yang Blessing-nya kayak, gitu ya kita ya. Iya, Perusahaan ini mengerti di awal gitu. ngerti banget. Karena yang ditakutin juga buat orang-orang digital marketing ya. Karena kan ini sebenarnya cabang dari ya sales juga gitu, marketing pada umumnya, cuman lebih ke salesnya channelnya online. Nah jadi ya menurut gua blessing banget kita bisa diterima di sini dengan perusahaan yang mengerti. Dan buat teman-teman lain yang jadi digital marketing dan apply di perusahaan-perusahaan startup terutama, tolong diskusi dulu di awal ketika lu interview. Betul. Karena ketika lu interview, lu begitu menerima aja apa yang ditawarkan tanpa mengerti output akhirnya dari digital marketing, lu bisa ditarget sales dan itu akan bikin lu pusing parah nantinya. Betul. Jadi benar-benar lu discuss di awal tuh, ya sama-sama saling tahu fundamental digital marketing tuh apa, core-nya gitu. Jadi jangan Benar. sampai ketika lu udah berjalan lu nggak tahu akhirnya ditarget sales, ya lu pusing segala macam, cabut. Benar. Jadi jangan sampai. Dan kayak company gue yang lama ya, mereka tuh tidak mengerti akan cara kerja dari digital marketing itu sendiri. Iya. Sebenarnya gimana? Kayak kita kerja di enabler, Iya. ya kan? Otomatis satu kantor kita isinya sales, Iya. yang mikirin omset, mikirin target. Iya, Bahkan kita 70% satu ya. ruangan sama sales semua. Iya, kita Kita ngobrolin tim kecil yang Iya, kita bareng sales. kita ngobrolin macem-macem. Maksudnya gini, yang kita obrolin tuh random banget loh. Random karena kita ya udah ngebaur, Iya, jadi kan? kita nggak bisa ngomongin digital marketing doang. Iya. Betul, Dan betul. kita ngobrol, maksudnya dari di dalam satu ruangan ini ya, di dalam satu ruangan kita ini, kita kan gabung sama sales gitu. Iya. Kita nih berdua itu kita ngobrol random. Iya Kita sih. ngobrol random. Kita ngomongin apa? Mulai dari yang viral kita obrolin.
Betul. Mulai dari desain yang bagus kita obrolin. Kita Bang, lu bahkan kita lihat ngomong sama ini anak sales ya, Iya. yang nggak ngerti sama desain. Iya, yang sebenarnya mereka kan. nggak ngerti, tapi mereka lihat kayak, iya nih bagus ya. Terus kadang ada juga yang suka nanya gitu kan kayak, emang gimana sih kalau kayak gini? Ini lu lagi ngapain sih? Kok titik-titiknya banyak banget gitu loh. Padahal lu sebenarnya cuma lagi pen tuh lu buat iniin background aja, hapus background doang, Iya. ya kan? Tapi obrolan kita luas gitu maksud gue. Iya. Dari mulai fashion, baju sampai gue nanya, Pak Erigo tuh apa ya? Yang waktu itu lu sempat suruh gue bikin konten tentang Erigo. Oh iya. Enggak, Erigo tuh brand gini segala macam. Obrolan kita luas. Tapi kalau sales yang mereka obrolin secara mereka doang ya, Iya. yang kita lagi nggak ikut ngobrol, yang mereka obrolin apa? Lu lihat brand ini nggak kemarin? Dia bikin campaign ini loh, bagus loh. Coba deh gini. Gue ngerti. Obrolan mereka kan seputar itu. Iya. Jadi kayak kita nih yang kita tuh nggak bisa kerja yang kita pakai kacamata kuda. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa lo. Nggak bisa. Gitu. Mereka tuh, gue bukan bilang anak sales bisa ya. Sekali lagi nih, jangan salah. Gue bukan bilang anak sales bisa. Menurut gue pekerjaan apapun itu tidak akan bisa menggunakan kacamata kuda. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi seberapa lebar lu buka kacamata kuda lu, itu perbedaannya. Kita ibaratnya gini, kacamata kuda segini nih. Kita tuh mesti begini pakai kacamata kuda. Iya. Jadi kayak nggak pakai kacamata kuda, tau nggak? Benar. Sales tuh mungkin cuma segini. Jadi mereka tetap center. Gitu. Iya. Cara kerja kita beda. Kita Benar, lagi benar. art block, lu nggak bisa paksa gua kerja. Iya, malah kemarin sales nyuri kata-kata art block dari Iya. kita. Jadi apa itu? Sales block. Kan anjing ya? Gak jualan katanya. Goblok. Itu target lu. Kenapa lu bilang sales block? Iya, dan itu nggak bisa. Maksud gua gini, itu tidak bisa dijadikan alasan. Iya, dan itu lucu banget kemarin. Iya kan? Dapat istilah itu. Gue tanya, lu kenapa sales block sih? Ya kan anak desain ada art block. Si anjir. Biar gua kalau lagi nggak jualan ada alasan. Nah, iya Cari kan? ide dulu. Dan maksud gua gini, itu maksudnya lu pernah kebayang gak sih? Maksudnya saat dia ngomong kayak gitu ke kita, Iya. hal yang pertama kali gua pikirin adalah gua langsung mikirin perbedaan gue di sini dengan gue di kantor lama gue. Oke. Di kantor lama gue kayak mikir anjing saat gue nggak dapet penjualan, gue bingung gue mau review apa. Pasti. Kalau kayak gitu lu pasti akan Iya kan? buntu banget. Dan gue pasti. langsung mikir kayak mereka bisa ngomong gitu karena mungkin mereka melihat kita nih paling jarang dimarahin. Oh, iya, secara case daily by daily-nya ya. Iya, kecuali Vic, gue minta ini dong. Tanggal segini ya, banner ini harus ada. Vic, tolong bikinin template PPT dong. Vic, tolong bikinin ini dong. Tolong bikinin itu dong. Sampai tanggalnya lu nggak kasih, lu dimarahin. Tapi sekarang pertanyaan gue, lu pernah nggak sampai telat deadline? Saat ini gue belum pernah telat Belum deadline. pernah toh? Belum pernah. Dan itu Hampir doang. mendekati aja. Dan itu doang udah. Jangka kita itu doang. Sedangkan paling- mereka banyak kan. Bener-bener. Kalau kita kan paling diingetin lagi. Ini besok lo nih. Ya, paling Iya. kan kita udah 3 hari sebelum hari H udah Iya. diperingatin kan. Dan cara mereka benar gitu. Maksud gue. Itu yang gue bilang gue suka banget kerja di sini karena mereka ngerti digital marketing ya memang kita nggak bisa kayak gitu. Iya. Terutama gue ya graphic design. Kita nggak bisa. Udah maksudnya gini. Lu nang-nang aja, lu duduk tenang-tenang, lu kasih gue deadline aja. Mau deadline lu besok gue belum sentuh sama sekali juga lu gak usah peduli. Yang penting besok gue kasih dan hasilnya bagus. Iya, Lu memang gak perlu tahu proses gue kerjanya kan. bener. Kalau kita tuh deal-dealannya ya di deadline. Nah, Nah, iya. makanya pinternya lu adalah menganalisis gimana kesanggupan lu untuk memenuhi deadline itu. Iya, time management aja. Bener, time management. Karena yang gue takut ketika orang main asal terima, dia cuman menyenangkan hati atasan, tau gak lu? Nah, itu Iya dia kan. Besok bisa, ternyata enggak. Iya. Nah, makanya kalau gue lihat dulu bobot pekerjaannya seperti apa, quality yang mau gue harapin untuk sampai ke tahap bagus banget itu gimana waktunya, waktu pengerjaannya. Ketika gue dapat rumus itu, baru gue akan tentuin. Nah, jadi teman-teman juga harus hati-hati nih. Yang gue takut main iya-iyain aja dan kalian bakal kena marah, kena punishment gitu. Jadi telaah dulu baik-baik berapa besar kesanggupan untuk memenuhi itu, baru putusin. Betul. Tapi ada sedikit keresahan di hati gue soal digital marketing ya. Tadi Yang gue sebenarnya pengen ngomong ini gitu. Kayak gue jujur pribadi gue salut banget sama company ini. Sesalut itu sih. Kenapa lu bisa gambarin ini benar-benar bikin lu salut? Karena gini, digital marketing, especially for graphic design, kita Indonesia. Iya. Dan di Indonesia memang
sangat amat sangat jarang orang yang menghargai kreativitas ketimbang kuantitas. Ini masalah banyak orang. Iya kan? Di luar negeri, buset dah. Yang dibayar mahal apa? Yang dibayar mahal tuh graphic designer, Iya. arsitek. Itu Yang dibayar menuangkan mahal. segala jenis teknis kan. Di Benar. situ ada teknis, di situ ada kreativitas, biasanya dibayarnya lebih mahal, ada konsep di situ. Mm-mm. Beda sama yang ya kualitatif pengerjaannya gitu ya. Yang kuantitatif maksud gua, yang Benar. perhitungan angka. Tapi kalau kita balikin lagi ke Indonesia, Indonesia sangat amat sangat tidak menghargai sesuatu yang dibawa dengan kreativitas. Oke. Menurut gue Indonesia Agak kurang. harga itu. Iya. Saat ini masih agak kurang memang. Mungkin akan lebih bagus gitu ya. Kalau gue lihat ke depannya memang segala sesuatu ya yang bersinggungan sama kreativitas, konsep, itu pasti akan sangat dihargai nantinya. Karena balik lagi, sebuah pencetus itu susah banget dicari. Benar. Sedangkan banyak kebuntuan-kebuntuan di bisnis yang diperlukan adalah kreativitas. Nah, itu yang sebenarnya core original yang menurut gue nantinya akan sangat-sangat dibutuhkan kantor. Gue pernah mikir gini deh. Dari waktu itu gue nonton podcastnya Marlo kalau nggak salah ya. Oh ya, Seruput Nendang ya. Iya, Seruput Nendang. Marlo waktu itu lagi sama Chandra Liao ya. Gue lupa kalau nggak salah di podcastnya Marlo apa di podcastnya. Pokoknya ada Marlo dan ada Chandra Liao seingat gue. Ya antara tim Tuan sama Seingat dia gue, lah. seingat gue ya. Karena kan waktu itu mereka kan berantem tuh zaman Indovic. Iya, benar. Nah, baikan lah ibaratnya ya lucu-lucuan lah gitu loh di situ. Cengengan ya. Ya kita tahu lah ya Chandra Liao siapa. Dia movie maker yang luar biasa keren banget. Betul. Gitu. Dia konseptor yang luar biasa keren banget. Gila Dia sih, sendiri pun kemarin juga keren. Iya kan? Dia sendiri pun sempat bilang di video itu kayak di dunia ini akan sangat sulit lu menemukan originalitas. Dia bilang kayak gitu. Banyak orang yang udah ATM. Karena konsep dasarnya lu diajarin di kampus, ya gue juga mengingat-ingat lagi masa lalu gue ya. Rata-rata dosen di kampus untuk jurusan DKV, desain produk, segala macamnya, pasti konsep dasarnya adalah ATM. Iya. Sebenarnya menurut gue ada salahnya. Bentar nih, gue potong ya. Mungkin di sini teman-teman sepulang kerja itu lu nggak tahu ATM itu apa sih? Karena mereka ATM itu rata-rata orang yang main di bidang kreatif. Yang tahu soal ATM. Iya, betul. Mungkin mereka ATM apaan sih? Bukan ATM, kartu. Bukan ATM, bukan ya. Tapi ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Iya, itu sebenarnya rumus dasar untuk lu membuat sebuah karya kan. Betul. Betul. Jadi lu mengamati mengamati suatu karya, lu tiru karya itu, tapi lu tiru dengan memodifikasi karya itu. Iya. Yang muncul nanti dengan kata itu punya lu. Iya, padahal sebenarnya konsepnya adalah plagiat kan. Iya, konsepnya plagiat. Nah, sebenarnya gue juga agak ngerti sih kenapa ada kata amati, tiru, modifikasi. Modifikasinya ini sebenarnya gue agak ngerti. Kenapa dibilang ini konsep yang baik untuk belajar adalah modifikasinya ini membuat sebuah kebaruan. Ada unsur kebaruannya ini sebenarnya yang bisa dibilang perlu untuk dunia kreatif gitu. Nah, cuman pada eksekusinya kebanyakan sebenarnya hanya perpanjangan dari plagiat. Nah, jadi menurut gua ketika konsep ATM ini lu cerna dengan mentah, lu akan jadi orang yang cuma memodifikasi dari hal yang udah ada. Benar. Ya kebaruannya memang ada, tapi sedikit banget kan. Benar. Walaupun gua mengilhami juga konsepnya Panji Pragiwaksono. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Cuman gua nggak setuju kalau misalnya dari sebuah karya yang udah jadi, cuma dimodifikasi sedikit, itu udah dibilang kebaruan, gua nggak setuju sih. Makanya gue bilang konsep awalnya harus matang dulu. Ketika dosen atau sebuah praktisi mengajarkan konsep ATM, sebenarnya harus hati-hati. Karena lu akan mendidik orang untuk terlalu berpakem sama apa hal yang udah ada. Hal yang udah ada gitu. Sedangkan kebaharuannya ini ya cuman dimodifikasi sedikit gitu. Iya. Lebih baik dari awal memang jalan sesuai imagine lu dari konsep yang udah ada, tapi nggak memodifikasi, tapi benar-benar kebaruan dari awal. Itu lebih bagus. Karena mendapatkan originalitas emang susah banget sih. Susah, gila. Susah banget. Lu mau mikir diri lu sendiri yang original aja ya. Mungkin di belahan dunia lainnya udah ditemuin. Benar. Nah, itu yang dibilang sama Chandra Liao itu. Iya kan? Tapi kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita dari tadi, soal digital marketing. Ya. Banyak mungkin orang yang tidak seberuntung kita kan. Iya, banyak banget cuy, gila. Iya kan? Banyak. Karena gue bilang jujur, balik lagi ya. Kita udah bahas soal jilat-jilatan nih.
Iya. Ya kan? Itu Kita udah udah jadi bahas. kamus kita kan. Nah, kita udah bahas soal jilat-jilatan. Tapi jujur bener-bener gue nggak ngomong soal menjilat. Karena gini, gue tipikal orang yang saat gue ngejilat, semua orang tahu gue ngejilat. Karena kelihatan. Ya, karena dan gue bahasa lu gestur iya, lu tuh kelihatan banget memang. dan gue emang anggapnya ya gue bercanda. Bercanda, aja. betul. Gua Orang juga bercanda nggak nganggap itu serius Iya, sebenarnya gua kan. bercanda Karena aja. dari gestur lu memang gestur Iya, ngelawak. dan gue memang sih. niatnya bercanda. Hmm. Karena tipikal gue ya tipikal orang yang gue tidak terlalu menjilat gitu. Iya. Nah, gue bisa bilang bahwa company ini itu sangat menghargai kita sebagai digital marketing. Walaupun memang orang tidak terlalu mengerti lah tools atau kebutuhan dari digital marketing. Iya. Karena digital marketing kenapa dipandang sebelah mata? Karena impact-nya memang sebagai support. Iya. Nggak terasa untuk memajukan kayak perusahaan sebagai tujuan Bener. banget kayak sales tuh. Iya. Nah kalau kita kan nggak kayak gitu. Ibaratnya gini deh. Kalau ibaratin kayak tombak, digital marketing itu tongkatnya. Iya. Sales itu mata pisaunya. Pisaunya bener, mata ujung tombaknya Nah, kan. Betul. Sekarang gue nanya, kalau seandainya lu nggak punya tongkatnya, mata pisau ini bisa berguna nggak? Bisa, lu lempar. Nancapnya juga belum tentu dalam kan. Tapi nancep nggak? Dan Itu kalau dia. memang orang bisa tangkep, lu nggak bisa sodok lagi kan? Tapi kalau pakai tongkat, ya lu bisa sodok lagi. Itu digital marketing menurut gue. penetrasinya lebih dalam lagi. Iya. Yes. Jadi kayak nemu sih. banyak yang tidak bisa melihat kayak kepentingannya ini, kepentingannya itu, kegunaannya ini, karena impactnya juga belum terlalu besar. Betul. Ya kan? Tapi beda di company ini. Walaupun yang kayak gue bilang mereka masih belum terlalu mengerti soal itu. Tapi mereka sangat menghargai dari mulai cara kerja, dari mulai KPI. Betul. Itu mereka tahu. Cair banget itu ya. enak banget di sini. Dan mungkin teman-teman sepulang kerja banyak yang belum seberuntung kita nggak sih? Banyak banget. Gue mau nanya dong, dari elu yang mungkin ya lu kan lebih tua daripada gue. Iya. Dan lu sudah bermain di dunia digital marketing ini sudah jauh lebih lama. Ya nggak jauh juga lah ya. Tapi paling beda sama lu 4 tahun. 4 tahun lah ya. 4 tahun cukup jauh lah. Lu mau ngomong apa ke teman-teman yang pulang kerja, yang lagi nonton podcast kita? Lu mau ngomong apa kalau mereka lagi struggle soal kerjaan mereka di digital marketing? Entah, anjing bos gue nggak ngerti nih. Anjing, kok gaji gue gini-gini aja? Karena jujur, kita juga terbentur soal gaji. Iya. Dan yang kayak tadi gue bilang, kenapa gue bilang gue suka dan appreciate banget ini company, karena mereka juga bisa menghargai orang-orang yang seperti kita. Dari segi financial ataupun dari segi tools, mereka akan melengkapi sebisa mungkin. Asal lu kasih tahu aja ya, teman-teman pulang kerja ya. Saat gue baru masuk ke company ini, hal yang pertama mereka nanya ke gue adalah, lu butuh laptop apa untuk bisa desain secara bagus? Gila nggak? Yap, betul. Gue sekali lagi ya, gue tidak menjilat company gue. Tapi company mana yang bisa menghargai atau lu bener-bener mikirin orang yang baru masuk loh. Iya. Baru masuk, ini si anjing nih baru masuk. Iya. Dia sebegitu mau tahu juga sebenarnya. Ini anak butuh apa sih? Lu butuh apa? Biar maksimal kan. Gitu dan gue pikir kan kayak ya udah lu kasih gue ya laptop Asus lah. Asus udah oke kok gini-gini. Yang penting bisa gaming lah. Iya, yang penting ya Asus biasa lah. Biasa. Gitu. Iya. Nggak taunya tiba-tiba pas gue datang, yang datang Asus TUF Gaming. Iya, karena memang secara dalamannya gede. Iya. Ya kan. Itu tidak terlalu bagus, tapi itu cukup untuk desain. Betul. Sangat cukup untuk desain. Yang gue pikir tuh Asus yang ya udah yang biasa aja, bukan yang gaming gitu loh. Iya, tapi yang biasa cuma buat aja. menuhin desain oke lah. Oke. Tapi ini kan sebenarnya di atas rata-rata kan. Iya, yang kalau lu nge-export 20 menit. Kalau ekspornya cuma 50 detik, iya, menit gitu kan. Yang kalau lu render video atau motion tuh padahal cuma 30 detik itu lu render setengah jam gitu kan. Kipas bunyi nah, iya. Kalau Asus TUF Gaming kan ya lu 30 detik tuh render paling juga cuma semenit lah. Iya. Nggak nyampe malah kadang 45 detik doang. Gitu loh. Nah, jadi sekali lagi gue mau nanya sama lu. Lu ada gak sih masukan atau lu ada gak sih saran untuk mungkin teman-teman sepulang kerja yang lagi nonton dan mereka punya pergumulan sendiri di perasaan mereka, gimana caranya gue survive di digital marketing? Dan balik lagi ya, lu pilih passion atau gaji? Kalau dari gue. Jadi kalau lu nanya ke gue, mungkin lu bisa scroll di season 1, kita udah bahas juga passion atau gaji. Gue gak bisa kasih jawaban apa-apa. Mungkin Pak Vicky bisa. Tapi kalau dari jawaban gue adalah, lu pilih passion lo atau gaji lo. Gitu. Iya. Kalau dari lu mau kasih tahu apa mungkin ke teman-teman?
Jadi gini, sebenarnya lu juga harus banyak baca literasi mengenai digital marketing. Karena sebagian besar perusahaan ngelihat digital marketing itu adalah orang yang lanjutannya adalah dari desain. Karena dia punya sisi kreatifnya kan. Nah, ketika lu jadi digital marketing yang orientasinya sebenarnya juga ada data, lu juga harus berfokus sama cabang-cabang dari digital marketing. Tadi yang gue sebutin ada ads, penguasaan ads di sosial media, segala macam di Google. Terus juga ada konten, baik dari segi visual, konsep, message-nya seperti apa nanti untuk nunjang promosi lu. Ketiga ya itu, bisa dibilang adalah tadi gue udah ngomong apa aja sih? Jadi goblok gue. Pertama tadi ada Udah keren tuh padahal Iya, anjing. ada Udah keren ads bener, ada ads. Terus udah gitu. oh iya sama satu lagi ya sales tadi, sales Ya. e-commerce terakhir ya. Sales Jadi ada e-commerce. ads, ada konten, ada sales e-commerce atau sales online. Nah, ketiga ini tuh sebenarnya lu harus kuasain banget. Mm-mm. Jadi lu nggak bisa berfokus. Ada nih teman gua, dulu dia adalah leader gua di tempat lama. Dia berfokus sama ads. Oke. Sedangkan cara pembuatan konten yang baik, visual, message segala macam dia kurang bisa dibilang pengalaman lah di situ. Nah, akhirnya dia fokusnya ya cuman ke ads management aja. SEO SEM. Iya, nah itu sebenarnya kan cabangnya lagi. Iya. Nah, cabang iya, lagi bener-bener. dari- cabang lagi ada dari cabang ads dari- ini. Ya ada IT juga cabangnya ke SEO, SEM. Iya, Nah, iya, digital iya. marketing juga ada cabang ke situ. Nah, sebenarnya lu harus kuasain tiga itu dengan baik. Ketika lu mengeksekusi itu bersama, itu baru efektif. Nah, tapi ini juga menjadi kekuatan lu untuk memblocking perusahaan-perusahaan yang lebih condong cuman ke visual doang. Oke. Akhirnya lu dijadiin graphic design tapi embel-embel lu digital marketing. Oke. Ya tadi Iya, terus iya. lu juga kalau misalnya lu di ads, lu cuma dijadiin ads manajemen doang atau ads analytics segala macem. Tapi lu sebenarnya digital marketingnya juga nggak gede-gede banget fungsinya gitu. Terus ada lagi lu cuma ngurusin sales online, penjualan di marketplace, malah jadi adminnya kadang atau Oke. jadi kayak account-nya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi bumerang buat lu tuh kalau lu cuma fokus di salah satu. Makanya pelajari 3 hal tadi dengan baik dan benar, kemudian ngobrol ketika lu pertama kali dapat offering, perusahaan lu orientasinya apa dulu nih? Kalau misal dia jadi cuman sales, jelasin lagi digital marketing gak cuman sales, banyak hal di belakangnya. Nah, ketika lu sama-sama ngerti, dia juga ngerti, ambil pekerjaan itu. Tapi kalau dia cuma berfokus sama salah satu, pikir-pikir lagi. Kalau sales, hati-hati. Kalau ads, bisa lu terima, bisa enggak. Begitupun tadi, konten. Takutnya lu cuma dijadiin ya content planner doang gitu. Oh iya, oke, paham. Digital marketingnya kecil fungsinya. Nah, itu di saran-saran gue ya. Lu harus kuasain ketiganya dan ngobrol di awal. Jadi lu bisa nentuin ini worth atau enggak untuk lu ambil digital marketingnya. Karena perusahaan di Indonesia masih banyak banget nggak ngerti secara 100% digital marketing itu apa. Jadi butuh lu sendiri yang ngejelasin. Iya, iya. Nah, itu yang harus dipahamin buat teman-teman sepulang kerja. Oke. Jadi biar sama-sama enak. Takutnya cuma salah satu pihak doang yang lebih mengerti digital marketing. Itu sih menurut gua. Vicky Prianto. Wuh. Gaji lu berapa? 30 juta ya kalau nggak salah ya? Gak anjing lu jangan ngarang. 20 ya? Kalau gaji gue 30 juta, gue gak mungkin naik motor, Bambang. Mungkin lah naik motor. Kenapa emang? Motor gue yang kayak gimana? Motor lu kan Ducati. ninja. Waduh, ninja. Gila. Tinja Ini nih gue kasih tahu ya, mungkin buat temen-temen kantor kita. Apa, anjir? Lu sekali-sekali coba ikutin Pak Vicky ke motor. Lu nggak pernah kan ikutin Pak Vicky ke motor kan? Jadi kalau udah mau balik ya kita selesai, kita bubaran di pintu itu. Habis itu udah, lu coba ikutin dia ke parkiran. Lihat motor dia apaan. Gaji dia tuh paling tinggi di antara kita. Enggak. Masih ada Ini udah mulai. kalau kata anak e-sport tuh di atas langit masih ada Onik kan. Di atas gaji gue masih ada gajinya Pak Bos dan, Siapa? dan para Sebutin sesepuh dong, yang sebutin lain. dong, Sebutin dong. Enggak usah disebut. Ntar mereka kesentil. Enggak segede itu, tapi yang jelas ya itu. Tapi gede, yang jelas gede ya. Kalau di sini gue bisa bilang sangat mengapresiasi dengan baik. Makanya gue bilang kan tadi, Iya. di sini sangat mengapresiasi. Karena tahu secara detail digital marketing itu apa, fungsinya Benar. sebagai apa di company. Benar, Jadi benar, nggak ada tuntutan yang sangat berpotensi membebani lu gitu ya. Karena memang tahu core-nya apa gitu sih. Oke. Dan kita akan balikin lagi semuanya ke teman-teman podcast sepulang kerja. Kalau kalian yang masih struggle, mungkin bukan cuma di digital marketing. Ini cerita kita. Gimana cerita lo? Iya. Iklan Boots. Iklannya Indomie. Tapi serius, ini adalah salah satu sudut pandang Iya. dari kita
para pekerja kreatif. Kita nggak tahu kalau di sisi sales seperti apa, kita nggak tahu kalau mungkin di sisi IT seperti apa, di sisi HR seperti apa, finance seperti apa, atau Betul, mungkin betul. ada yang gudang, atau mungkin ada yang gue bahkan ada yang tahu itu ada yang kalau di company lain gitu yang bukan di enabler, ada sampai satu bagian yang sebenarnya dia kayak debt collector gitu. Oh, bagian collecting. Iya, bagian collecting gitu. Nah, itu struggle-nya kalian tuh seperti apa? Gue nggak tahu. Tapi mungkin ini tuh buat temen-temen yang lagi struggle soal digital marketing. Ini cerita kita. Iya. Gitu. Dan mungkin teman-teman yang di divisi lain bisa tuh coret-coret juga di kolom komentar, ceritain ke kita. Karena kita juga sebenarnya pengen tahu ya masalah-masalah kalian tuh apa. Iya. Mau yang di perusahaan apapun ya, atau lebih, bahkan pengalaman di agensi biasanya banyak ceritanya nih. Benar. Untuk yang di agensi juga tulis di komentar gimana keluh kesah kalian di dunia kerja. Iya. Karena gue nggak tahu ya, semenjak kita on cam itu memang banyak yang nanyain gue jadinya. Iya, banyak yang DM gue juga, iya, teman-teman gue lu yang kerja lama. di mana sih? Lu bagian apa sih gitu loh. Iya. Dan gue selalu ngomong kayak lu mau gue jawab, tulis di kolom komen lah. Jangan nanya gue di sini. Lumayan kan? Lumayan. Bener juga, pintar juga. Jadi ya udah, kita membuat video ini sebenarnya ya ini tentang kita gitu. Iya. Ya ini tentang podcast. Karena kita adalah salah satu channel YouTube yang tidak membuat introducing di awal. Iya, kita padanya. Kita nggak aja. bikin introducing loh. Kayak yang lain tuh kayak ya nama gue gini, di channel kita akan gini, akan gitu. Kita enggak. Kita memang Langsung ya jalanin aja. memang nge-flow banget. Ya memang ada tetap inti pembahasannya. Iya. Cuman ya seberjalannya kita. Iya, gitu dan kan. ini adalah introducing yang terlambat. Tapi better late than never kan. Iya. Iya kan? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Depannya santai-santai, belakangnya berbobot tuh menurut gue lebih penting. Dan ini berbobot nih menurut lu. berbobot. Tapi kita ngejilat banget sih. Ya mungkin ini rasa proud kita juga sama company udah bisa ngargain kita kan. Bener, karena memang jarang banget yang Dan bisa ngehargai. ya kita berharap teman-teman tadi yang mungkin kurang beruntung nantinya akan dapat tempat yang lebih baik sih suatu saat nanti ya. Bener. Dan ingat juga di podcast kita yang sebelumnya, jangan menahan kebahagiaan kalian karena kenyamanan. Itu yang berbahaya. Iya kan? Jadi walaupun kita udah dapat tempat yang terbaik, tapi gue yakin nggak ada yang namanya terbaik. Nggak ada yang namanya tersempurna, terbagus, itu nggak ada. Itu semua milik Tuhan kan. Yep. Kita cuma bisa dapat yang baik dan yang lebih baik. Jadi kalau kita udah dapat yang baik, ya mungkin ada yang lebih baik. Jangan pernah nahan diri lo di satu titik zona nyaman lo. Ya, Kecuali lo tahu saat itu lo udah mesti duduk, lo udah mesti stay karena udah ada orang-orang yang harus lo tanggung dan ini udah pas banget buat lo. Ya go ahead gitu. Dan mungkin kita akan balikin lagi semuanya jawaban ke teman-teman pulang kerja. Betul. Coret-coret di kolom komen karena kita juga pengen ngobrol-ngobrol sama kalian. Dan ini juga udah malam banget. Kita udah mau pamit, kita mau pulang lah ya karena udah malam banget. Besok kan weekend. Bener. Besok Natalan, ya kan? Pak Vicky Natalan? Ngucapin aja belum berani. Belum berani. Nyokap nonton? Nyokap nonton Bini WA kayaknya. Makanya bunyi-bunyi terus dari tadi ya. Bini nonton. Bini nonton. Paling Bini. di rumah. Konten apa tadi? Emang kalau mau ngomong Natal ngomong aja. Gak usah pakai ditahan-tahan. Emang kenapa? Ya kalau keluarga gue sih sebenarnya ya agak strict. Tapi gue juga mau dong telepon lu gitu. Kenapa? Pas lagi beberes setting gitu. Karena tadi. Gue seneng deh kayak liatnya kayak. Tapi kan gue tadi diceng-cengin sama dia. Ya diceng-cengin, cuman kan ya dapat perhatian dari bini. Seru ya. Loh, ya karena lu bisa loh. dapat juga dari cem-ceman lu di offside anjing offside. Lu mau lanjut ngomong offside ya? Offside ya? Ini udah gue angkat ini gue bangsat. Iya udah. Yuk kita tutup. Oke, teman-teman pulang kerja, thank you banget karena kita udah harus pulang sekarang karena udah malam juga. Tapi jangan pernah khawatir karena kita akan selalu upload di setiap jam 6 sore. Kenapa jam 6 sore? Karena kita podcast sepulang kerja. Ngobrol santuy. Bye. Cabut. Pulang. Besok masuk siang. Masih jadi budak kayak belagu lu. Iya, besok gue beli nih perusahaan. Ngarep nying.